Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hawa Mursyitana Purna Permataningrum, Desi Fitriani dan Jauhara Hania. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem pendidikan keguruan. Konsep dasar pendidikan guru. Pendidikan guru merupakan pendidikan yang sengaja dibentuk untuk meningkatkan profesional dalam rangka membangun sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sejarah atau evolusi pendidikan guru di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Pertama, masa pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem segresi pada guru, di mana ada perbedaan kecil masyarakat antara masyarakat pribumi, masyarakat ningrat, dan masyarakat keturunan Belanda. Quick School merupakan sekolah keguruan dan lembaga keguruan tertua yang berdiri pada 1852 di kota Surakarta. Jauh sebelumnya telah didirikan Quick School oleh penyebaran agama Kristen atau Zending di Ambon pada tahun 1834. Pada tahun 1871 muncul peraturan yang menyatakan bahwa pengadaan sekolah dasar Bumi Putra harus didahului oleh pengadaan tenaga guru. Atas dasar peraturan itulah Quick School kemudian diperbanyak. Beberapa Quick School kemudian didirikan antara lain di Tondano pada 1873, di Ambon pada 1874, Magelang, Probolinggo, Banjarmasin pada 1875, Makassar pada tahun 1876, dan Padang Sidepuan pada 1879. Quick School merupakan sekolah guru khusus keluarga ningrat yang ditempuh selama 4 tahun. Lulusan Quick School mendapat gelar resminya sebagai Menteri Guru. Namun, pada akhirnya, beberapa sekolah guru ditutup dengan alasan penghematan keuangan negara. Quick School di Tapanuli ditutup pada 1874, di Magelang dan Tondano pada 1885, di Padang Sidepuan pada 1891, di Banjarmasin pada tahun 1893 dan Makassar pada tahun 1895. Selanjutnya adalah Holbein Quick School atau HKS yang kemudian pada 1927 diganti menjadi Holland Inland Quick School atau HIK. Perubahan tersebut mengikuti perubahan fokus pendidikan di HIK, yakni dari tekanan pada penguasaan bahasa Belanda secara sempurna. Pendidikan di HIK ditempuh selama 6 tahun. Terakhir ada Normal School. Normal School ditempuh selama 4 tahun. Selama pendidikan, calon guru mendapatkan 14 mata pembelajaran: bahasa daerah, bahasa Melayu, ilmu mendidik, ilmu hitung, ilmu bangun, ilmu tanam menanam, ilmu hewan, ilmu alam, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, menyanyi, pendidikan jasmani hingga permainan di luar sekolah. Perbedaan calon sekolah guru sekolah dasar. Yang pertama ada Quick School. Quick School memiliki gedung sekolah yang mewah yang dilengkapi dengan asrama dan perpustakaan yang lengkap. Sedangkan CPO atau OVO memiliki gedung sendiri, tidak berasrama dan tidak memiliki perpustakaan. Untuk Normal School mendapatkan gedung sekolah dan perpustakaan yang sifatnya sederhana. Era Jepang. Landasan ide pelaksanaan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang yang disebut Haikoichiu, yaitu ajakan bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. 3 macam sekolah guru di zaman penjajahan Jepang. Pertama, sekolah guru 2 tahun atau Shotoshi Hangako. Yang kedua, sekolah guru 4 tahun atau Gyotoshi Hangako. Dan yang ketiga, sekolah guru 6 tahun atau Kokoshi Hangako. Usaha penanaman ideologi Hakoichiu ini melalui sekolah-sekolah dimulai dari pengadaan pelatihan atau pengembangan terhadap calon guru. Pelajaran-pelajaran yang diberikan pada masa pengembangan meliputi sejarah ilmu bumi, bahasa Indonesia, adat istiadat, bahasa Jepang, ideologi, dan kebudayaan Jepang. Pada saat itu, bahasa Belanda dilarang digunakan, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau bahasa pengantar. Era Orde Lama. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, pemerintah menghadapi persoalan kekurangan tenaga pengajar dan kekurangan gedung sekolah.
Kekurangan guru tersebut disebabkan oleh setidaknya 3 hal. Pertama, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang menyebutkan pendidikan merupakan hak rakyat dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional. Yang kedua, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, provinsi juga memiliki wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Dan yang ketiga, pemerintah juga merencanakan program wajib belajar pada tahun 1961. Solusinya, pemerintah mendirikan lembaga pendidikan guru sementara secara massal yang disebut kursus pengajaran untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK-PKB. Pemerintah mendirikan KPK-PKB pada bulan September 1950 melalui keputusan Menteri Pendidikan Nomor 5033/F tertanggal 5 Juni 1950. Era Orde Lama ini ditandai dengan penambahan lembaga pendidikan massal. Sehingga tak heran jika era Orde Lama disebut periode ekspansi sistem pendidikan tahun 1950 sampai dengan 1965. Peningkatan lembaga dan mutu pendidikan. KPK-PKB ditingkatkan menjadi sekolah guru B atau SGB 4 tahun dan kemudian menjadi sekolah guru A SGA selama 6 tahun. Pada waktu bersamaan didirikan pula kursus-kursus persamaan sekolah guru B selama 4 tahun sesudah sekolah dasar dan persamaan sekolah guru A selama 3 tahun setelah sekolah menengah pertama untuk meningkatkan tenaga pendidikan. Pada perkembangannya, kursus persamaan SGB dan SGA berubah menjadi SGB dan SGA. Sekitar tahun 1950 terjadi penambahan jumlah SGA dan SGB di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyuplai pendidikan di sekolah menengah, program pendidikan guru sekolah lanjutan atau PGSLP, kursus B1 selama 3 tahun, kursus B2 selama 2 tahun, dan sesudah B1 diarahkan menjadi guru sekolah lanjutan atas atau SLA. Tahun 1961, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Pendidikan Tinggi, Pendidikan Guru dimasukkan ke dalam universitas sebagai FKIP untuk calon guru sekolah lanjutan. Program-program PGSLP, kursus B1 dan B2 diintegrasikan dalam program FKIP. Dalam perkembangannya, Departemen PD dan K menganggap FKIP tidak memenuhi harapan. Maka Menteri PD dan K, yaitu Priyono, mendirikan Institut Pendidikan Guru atau IPG di bawah Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau ITIP. Sehingga muncul dualisme penyelenggaraan pendidikan antara PD dan K dan ITIP. Era Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menginstruksikan untuk mendirikan sejumlah 6.000 sekolah dasar untuk mengatasi persoalan daya tampung. Akibatnya, muncul masalah baru yaitu kekurangan tenaga pendidik karena banyaknya sekolah yang dibangun. Sekolah Pendidikan Guru atau SPG dikembangkan untuk mengatasi kekurangan guru. SPG sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1994, tetapi pelaksananya setiap daerah baru terlaksana mulai tahun 1967. Pada saat dilaksanakan kebijakan SPG, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SPG tahun 1968 yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum SPG tahun 1976. Penggantian kurikulum ini berdasarkan keputusan Menteri P dan K tanggal 21 Juli 1976 nomor 185/U/1976 tentang pembakuan kurikulum SPG. Menjelang tahun 1980, SPG negeri mulai dikurangi karena jumlah guru yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah mulai tercukupi. Alih fungsi ini dimulai pada tahun 1989 sampai dengan 1990. Alih fungsi SPG dipindahkan menjadi SMA, SMK, STM, dan SKK. IKIP maupun FKIP yang semula dimasukkan pendidikan guru atau SLTA, kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan crash program PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970-an, di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989, SPG dilebur ke dalam IKIP atau FKIP. Dalam perkembangannya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK.
TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Pada tahun 1999 dan 2000, 10 IKIP berubah nama menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK swasta. Umumnya, pendidikan guru sekarang ini dikenal dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Istilah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP merupakan perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP mulai tahun 1998 pada masa reformasi. Terjadi konversi 11 dari 12 IKIP yang ada menjadi universitas sepenuhnya dengan nama Universitas Pendidikan atau Universitas Negeri. Sistem persekolahan juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, yang pada masa revolusi kemerdekaan belum mengenal pendidikan prasekolah. Saat ini sudah ada pendidikan taman kanak-kanak atau prasekolah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu program pendidikan guru atau PPG. Program pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut dengan program PPG adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan D4 non-kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang PPG. Adapun landasan dari PPG yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003, perubahan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang kelima, Permendiknas nomor 8 tahun 2009, perubahan Permendiknas nomor 87 tahun 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Dan program PPG yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, mempelajari, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sistem pembelajaran PPG, perkuliahan dalam bentuk workshop SSP untuk menyiapkan perangkat pembelajaran di sekolah dan praktek pengalaman lapangan atau PPL dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Dinilai secara objektif dan transparan. Perkuliahan dalam bentuk workshop dan praktek pengenalan lapangan program PPG dilaksanakan berorientasi pada pencapaian kompetensi berencana dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar, pembelajaran pada taman sejawat, dan program pengalaman lapangan atau PKL, dan program pengayaan bidang studi atau pedagogi. Struktur materi kurikulum. Kurikulum program PPG merujuk pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi atau KPT. Tahap pengembangan kurikulum program PPG dilakukan sebagai berikut. Pertama, perumusan CPL atau CBS. 2. Penentuan masa kegiatan belajar dan bobot atau beban kegiatan belajar. Yang ketiga, perumusan capaian mata kegiatan atau CMPK dan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah yang wajib diikuti selama program PPG. Pedagogi khusus bidang studi atau subjek spesifik pedagogi, yaitu kegiatan yang memberikan pengalaman kepada calon guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar,
media pembelajaran, evaluasi, dan lembar kerja siswa atau LKS. Matrikulasi yaitu sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan atas kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG. Pengayaan bidang studi yaitu kegiatan pemantapan penguasaan materi bidang studi yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan PPG. Ketentuan dalam penyelenggaraan PPG. Adapun ketentuan dalam PPG antara lain yaitu 1. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, menetapkan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif dan komprehensif. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG dan Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 tahun. LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal. Yang ketiga, beban belajar yang harus dipenuhi peserta PPG adalah sebagai berikut. Untuk jenjang TK, RA atau PAUD, lulusan kependidikan 18-20 SKS, non-kependidikan 36-40 SKS, SD, MI atau SDLB 18-20 SKS, non-kependidikan 36-40 SKS. Jenjang SMP, lulusan kependidikan 36-40 SKS, non-kependidikan 36-40 SKS. Untuk jenjang SMA, lulusan kependidikan 36-40 SKS dan non-kependidikan 36-40 SKS. Tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggara studi PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, memiliki akreditasi institusi dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, diutamakan peringkat unggul A atau minimal baik sekali B. Yang kedua, memiliki program studi kependidikan strata 1 atau S1 yang berakreditasi A untuk program PPG yang akan diselenggarakan, kecuali ditetapkan lain oleh Kemendikbudristek. Yang ketiga, memiliki kemitraan dengan beberapa sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik pengalaman lapangan atau PPL yang dibuktikan dengan piagam kerjasama. Yang keempat, memiliki badan lembaga unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program studi PPG. Sumber daya manusia. Program studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan. Sumber daya manusia tersebut terdiri atas pengelola program, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain sumber daya manusia tersebut, perguruan tinggi harus melibatkan guru pamong dari sekolah, mitra, dan tutor di berbagai tempat belajar jika diperlukan. Pengelola program studi PPG di perguruan tinggi penyelenggara minimal berjumlah 6 orang, yang terdiri dari paling sedikit 2 orang berkualifikasi doktor atau S3 dengan jabatan akademik yang paling rendah lektor dan 4 orang berkualifikasi magister atau S2 dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala. Selain 6 orang tersebut, setiap bidang studi PPG yang diselenggarakan harus memiliki minimal 2 orang dosen yang mengurusi bidang studi tersebut yang berasal dari bidang studi jenjang S1 sejenis. Yang berfungsi untuk menghapus subjek spesifik pedagogi atau SSP dengan tugas mengajar atau melakukan pendalaman materi, memfasilitasi kegiatan lokakarya, membimbing penelitian, dan membimbing praktik pengalaman lapangan. Program studi yang menyelenggarakan program studi PPG dari perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki dosen dengan ketentuan sebagai berikut. Berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan. B. Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan keahlian yang diampu. C. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor. D. Untuk pendidikan produktif kejuruan, dosen dapat berasal dari dunia usaha dan dunia industri.
dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan. E. Memiliki pengalaman kerja yang relevan paling sedikit 10 tahun. Sarana dan prasarana. Perguruan tinggi penyelenggara program studi PPG harus memiliki sarana prasarana sebagai berikut. A. Ruang perkuliahan beserta peralatan pendukung yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggara program studi PPG. B. Laboratorium pembelajaran mikro atau microtaking beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas. C. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji, atau produk pembelajaran lainnya. D. Asrama mahasiswa atau sarana lain yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik. E. Diutamakan memiliki sekolah laboratorium sebagai sarana penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praktis pendidikan. F. Sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat pelaksana PPL. Organisasi pengelola program studi PPG. 1. Pengelola program studi PPG berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab rektor. 2. Pengelola program studi PPG di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga, badan, unit pelaksana atau sebutan lain yang dibentuk oleh perguruan tinggi dengan tugas pengelolaan program studi PPG di perguruan tinggi yang bersangkutan. 3. Pengelola program studi PPG di tingkat perguruan tinggi didukung oleh A. Badan, lembaga, unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu program studi PPG. B. Badan, unit, lembaga pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK program studi PPG. C. Pengelola asrama dan atau sarana lain. D. Pengelola keuangan. E. Staf atau tenaga pendukung. Yang keempat, pengelola bidang studi PPG dilakukan oleh 2 orang dosen sebagai koordinator program di bawah tanggung jawab ketua program studi PPG. Presentasi dari kami, semoga presentasi hari ini dapat menambah wawasan bagi kita dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.